Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, khususnya pada kesempatan ini kita dipertemukan untuk membahas Asmaul Husna yang selanjutnya kita akan meneladaninya dalam berakhlak. Kali ini akan kita bahas tentang Al-Hafidh, yaitu Allah yang Maha Pemelihara. Untuk mendalami meski sedikit tentang makna Al-Hafidh, saya kutipkan surah Hud ayat 57 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallau faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi amanat Allah kepadaku, diutus menjadi Rasul untuk menyampaikan kepadamu. Dengan kata lain, Rasul telah menyampaikan risalahnya kepada kalian. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain selain dari kamu. Wala tadurrunahu syai'a. Dan kamu tidak akan dapat membuat mudarat sedikit pun kepada Allah. Inna rabbi ala kulli syai'in hafidh. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. Itulah alih bahasanya ke dalam bahasa Indonesia. Saya kutipkan dua tafsir untuk mendalami apa Hafidh atau Al-Hafidh atau Allah Al-Hafidh itu. Pertama, Ibnu Katsir menyatakan Hafidhun ay syahidun wa hafidhun. Hafidh itu isim sifat musyabbahah bismil fa'il. Makanya di sini diartikan syahidun wa hafidun. Adalah Allah yang menyaksikan, Allah yang memelihara. Apa yang disaksikan? Apa yang dipelihara? Li aqwali ibadih, pada semua ucapan hambanya. Wa af'alihim, dan semua
perbuatan-perbuatan hambanya. Untuk apa disaksikan, untuk apa dipelihara, wa yujazihim ilaiha, untuk diberikan balasan pada saatnya nanti, bisa di dunia ini dan bisa di akhirat nanti. Yang rumusnya adalah in khairan fa khairun wa in syarron fa syarrun. Kalau akwal dan af'al hambanya itu baik, maka fajazauhu khair, balasannya juga baik. Kalau akwal dan af'al hambanya itu buruk, maka fasyarrun, ay fajazauhu syarrun, balasannya juga akan buruk. Itulah Allah Al-Hafidh. Selanjutnya tafsir Al-Qurtubi menafsirkan ay li kulli syai'in hafidun. Allah Al-Hafidh itu Allah yang memelihara segala hal. Di sini ditafsirkan lagi ala di dalam ayat itu bimakna alam. Ala itu bimakna lam. Yang artinya fahuwa yahfaduni min antanaluni bisu. Allah itu memeliharaku supaya aku tidak tertimpa keburukan. Jadi kalau kita selamat dari semua yang buruk, itu sesungguhnya karena Allah memelihara kita. Selanjutnya, An-Nabilusi merumuskan Al-Hafidh dalam pengertiannya yang beragam. Satu di antaranya adalah pengertian Al-Hafidh dari perspektif mental dan jiwa manusia. Apa itu? Al-Hafidh alladzi yuhayyi'u al-asbab. Al-Hafidh itu yang memperkuat sebab-sebab yang kita punyai bitaufiqihi ila ta'ah wal iman, yang menjadikan kita apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan menuju kepada ketaatan dan keimanan. Jadi ini sifatnya mental dan dampaknya pada amal kita. Yahfazuka minal wuku fil isyan, dengan sesuainya ucapan dan perbuatan kita, maka Allah memelihara kita untuk tidak melakukan maksiat. Al-wuku fil isyan. Wa yamudduka bil asbab allati tu'inuka 'ala ta'ah wal iman. Dan bagaimana kita dipelihara oleh Allah tidak melakukan kedurhakaan adalah karena Allah memberikan sebab-sebab yang menolong kita, yang membantu kita untuk tetap taat dan beriman kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka secara kebahasaan An-Nabilusi menyatakan Al-Hafidh diddun nisyan. Al-Hafidh itu kebalikan dari lupa. Wa diddut tadhiy', dan Al-Hafidh itu kebalikan dari menyia-nyiakan. Di mana itu Allah lakukan pada kita? Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Di dunia kita mendapatkan taufik dengan ketaatan dan keimanan itu, dan di akhirat kita akan mendapatkan jaza yang lebih baik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala
memelihara manusia itu misalnya dengan matahari di siang hari dan bintang di malam hari. Itu diciptakannya matahari dan bintang, rembulan, itu sesungguhnya wujud dari pemeliharaan Allah kepada kita. Memelihara kehidupan dari kehancuran, memelihara jiwa dari godaan dan rayuan setan, dari sentakan kesedihan kalau ada benturan musibah seperti sekarang ini. Untuk orang yang dekat kepada Allah, yang dapat meneladani Al-Hafidh, maka kesedihan karena corona ini akan diganti oleh Allah dengan ketabahan, kesabaran, yang ujungnya adalah kebahagiaan. Bagaimana berakhlak meneladaninya? Ayyakunal mu'min yattabi'u manhajillahi ta'ala. Yattabi'u manhajallah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau ingin meneladani mesti mengikuti manhaj, cara hidup yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dicontohkan oleh An-Nabi Lusi, nahwa hifdzil mal bita'diyati zakah. Hartamu peliharalah, berapa zakatnya yang mesti Anda bayar. Itu meneladani akhlak berdasarkan Al-Hafidh. Kemudian berikutnya lagi, wa hifdzil jawarih bi ta'atillah. Memelihara anggota badan untuk kita pergunakan taat kepada Allah. Hifdzul ain an maharimillah. Memelihara mata dari melihat yang diharamkan Allah. Juga ada lagi di sini disebutkan terkait dengan ain adalah tabki min khasyatillah. Mata itu silahkan menangis, tapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meneladani dalam berakhlak, dengan demikian memelihara diri dari segala yang membinasakan. Memelihara hati dari penyakitnya, dengki, iri hati, kemunafikan, kefasikan, dan sebagainya. Juga jangan lupa memelihara kelestarian alam sebagai fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Dan untuk menutup bahasan ini, saya kutipkan hadis dua-duanya dari Rasulullah SAW yang bunyinya, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang disukai oleh Allah dan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Kemudian yang kedua, ikhfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kalian. Apa makna menjaga Allah? Kan gak mungkin kita menjaga Allah. Jagalah perintahnya, jagalah larangannya, jagalah yang disukai oleh Allah. Kemudian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah akan menjaga kalian. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah dengan makna seperti tadi, maka Anda akan menemukan Allah di depan Anda ketika Anda memerlukan pertolongannya. Itulah dua idzah yang saya kutipkan dari hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan idzah atau mau'idzah ini akan menjadikan kita ingat bagaimana kita harus memelihara diri kita, harus memelihara
alam lingkungan kita, perintah Allah, larangan Allah, dan hal-hal yang disukai Allah, supaya Allah memelihara kita dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.